Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah ibu-ibu, kembali lagi kita pada pertemuan kedua ini. Pada kesempatan ini ibu-ibu saya akan memaparkan materi modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil di sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, ibu-ibu, apakah di sini ada yang hamil? Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau nanti hamil, jadi ibu-ibu yang hamil itu perlu dukungan baik itu dari keluarga, suami maupun masyarakat agar ibu-ibu yang hamil tetap sehat dan bayi dalam kandungan juga sehat tanpa ada penyakit-penyakit ya. Nah, ibu-ibu untuk mendukung ibu hamil sehari-hari, perawatan ibu hamil sehari-hari di rumah itu ada 3. Yang pertama yaitu mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua yaitu mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Terus yang terakhir mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, yang pertama mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, jadi ibu-ibu, anggota keluarga, jika ada yang hamil, maka anggota keluarga yang lain itu bisa mendukung ibu hamil agar ibu hamil itu sehat dan bayi dalam kandungan juga sehat. Nah, adapun peran-perannya, yang pertama yaitu peran orang tua atau peran suami ataupun peran anggota keluarga untuk mendukung mengkonsumsi makanan bergizi. Yang pertama yaitu makan bersama ibu hamil dan anggota keluarga dalam suasana menyenangkan. Jadi jika ada anggota keluarga kita yang hamil, maka ajaklah anggota keluarga kita yang hamil itu untuk makan bersama dalam suasana yang menyenangkan ya, agar dia tetap sehat dan bayi dalam kandungan juga sehat. Nah, yang kedua itu memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang ibu hamil. Memperhatikan kebutuhan. Nah, jadi peran suami dan anggota keluarga, jika ada ibu yang hamil di rumah, maka anggota keluarga atau suami itu harus bisa menyiapkan kebutuhan atau bahan makanan yang bergizi di rumah agar ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Dan yang ketiga menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual, muntah ya, terutama ketika minum TTD pada malam hari menjelang tidur. Nah, jadi tugas anggota keluarga atau suami kita ketika ibu-ibu hamil ya, itu menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil itu merasa mual. Nah, jadi agar ibu hamil ini merasa diperhatikan. Jadi suami ataupun anggota keluarga yang lain ketika ibu hamil ini muntah-muntah atau mual-mual, maka disarankan agar suami atau anggota keluarga itu mengusap punggung ibu hamil agar ibu hamil ini sehat dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, selanjutnya menyiapkan buah-buahan atau untuk dimakan ibu hamil sebelum minum TTD. Nah, menyiapkan buah-buahan sebelum ibu hamil memakan pil penambah darah. Biasanya dari bidan itu dapat pil penambah darah ya untuk ibu hamil di posyandu ya. Nah, sebelum mengkonsumsi penambah darah tadi TTD, nah ibu hamil disarankan untuk makan buah-buahan. Maka orang tua atau suami, anggota keluarga yang lain itu menyiapkan buah-buahan di rumah ya. Terus selanjutnya menemani ibu hamil memasak pada saat suami atau anggota keluarga di rumah. Nah, jadi kalau suami kita sedang di rumah tidak bekerja atau anggota keluarga yang lain, pada saat ibu hamil sedang memasak, maka suami disarankan untuk menemani ibu hamil masak di dapur ya. Terus selanjutnya bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga
membatasi konsumsi makanan yang terlalu pedas, manis, asin, dan berminyak. Nah, jadi yang terakhir ini itu membatasi pola makan ibu hamil ya. Jangan sampai ibu hamil ini makan makanan yang tidak bergizi, yang berminyak, yang pedas, terus apalagi ini asin ya. Terus makanan cepat saji itu seperti mie ya, Indomie, yang mie instan ya, yang dibeli di warung-warung, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, mendukung ibu hamil menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Peran suami dan anggota keluarga jika ada ibu hamil di rumah, yaitu yang pertama memotivasi ibu hamil menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Jadi terus kita motivasi, suami memberi motivasi dan keluarga juga memberi motivasi kepada ibu hamil agar istirahat yang cukup di rumah. Jangan sampai dia terlalu berat dalam bekerja di rumah. Terus selanjutnya menyediakan alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah, menyiapkan alat kebersihan ya di rumah seperti tong sampah, mungkin sapu, pel ya. Boleh, asalkan jangan terlalu berat. Terus selanjutnya menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan. Nah, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu hamil nanti seandainya ibu hamil nanti paksa suami ibu atau anggota keluarga lain untuk menemani ibu berjalan-jalan di depan rumah ya, olahraga ringan ya. Jangan sampai tidak olahraga ibu, nanti tidak sehat ya untuk kehamilan ibu ya. Terus selanjutnya membuat suasana kamar yang nyaman, tidak berisik, tidak merokok, dan merapikan tempat tidur. Nah, jadi sarankan kepada suami ibu ketika ibu-ibu hamil nanti ataupun ada anggota keluarga yang lain yang hamil, jadi suami dan anggota keluarga yang lain tidak boleh ada yang merokok, terus menjaga kebersihan ya, tidak berisik di rumah, terus merapikan tempat tidur. Terus membantu meringankan pekerjaan rumah supaya ibu hamil tidak kelelahan. Nah, jadi pekerjaan rumah itu boleh dikerjakan oleh ibu hamil, cuma jangan terlalu banyak ya. Jadi anggota keluarga yang lain itu harus bisa ataupun suami juga harus bisa membantu ibu hamil dalam bekerja di rumah ya. Membersihkan rumah, menyapu rumah ya, tidak apa-apa ya. Mencuci piring mungkin untuk suaminya tidak apa-apa, tidak jadi masalah itu, asalkan itu baik dan kita bisa untuk melakukannya. Terus jika terjadi masalah pada kehamilan, suami perlu segera mengantar ibu ke layanan kesehatan terdekat. Jadi ketika ibu hamil merasa ada gangguan dalam kehamilannya, mungkin terasa sakit ya, mungkin jadi suami atau anggota keluarga lain harus siaga untuk mengantarkan ibu hamil itu ke pusat kesehatan atau posyandu ataupun puskesmas yang terdekat ya. Nah, itu tadi mendukung kesehatan dan juga kebersihan. Terus dan istirahat yang cukup untuk ibu hamil. Selanjutnya itu mendukung kesehatan mental ibu hamil. Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil ini, yang pertama yaitu memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Nah, jadi ketika ibu-ibu hamil, suami atau anggota keluarga lain harus memperhatikan agar ibu-ibu merasa nyaman dan juga merasa aman. Terus selanjutnya itu menenangkan dan memberikan informasi yang tepat saat ibu hamil merasa cemas. Nah, jadi untuk ibu-ibu, jika ibu-ibu hamil nanti, suaminya atau anggota keluarga yang lain harus menenangkan, harus bisa menenangkan atau memberi penjelasan kepada ibu-ibu, menjelaskan kepada anggota keluarga yang hamil agar tidak merasa cemas ya dengan gejala-gejala yang terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya yaitu mendengarkan dan berempati terhadap keluhan ibu hamil yang rasakan. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dirasakan atau apa keluhan dari ibu hamil di rumah rasakan ya. Terus selanjutnya tidak mencela, tidak menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika lalai melakukan perawatan kehamilan. Jadi kita harus tetap mendukung ibu hamil, tidak mencela dan tidak menghakimi ibu hamil ketika dia lalai dalam melakukan perawatan kesehatan ibu hamil ya. Terus selanjutnya yaitu suami dan anggota keluarga inti harus sering-sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata positif dan motivasi. Jadi
suami atau anggota keluarga, ketika di rumah kita ada anggota keluarga lain yang ketika ibu sedang hamil, maka suami itu diwajibkan untuk mengelus agar mengelus atau membelai ibu hamil dan memberi kata-kata positif dan juga motivasi kepada ibu hamil. Terus selalu siaga mengantar ibu hamil untuk memeriksa pelayanan kesehatan. Nah, jadi suami itu harus siap siaga kapanpun, jam berapapun harus siap mengantarkan ibu hamil ke layanan kesehatan ketika ibu hamil merasa ada gejala-gejala yang muncul pada kehamilan. Nah, ibu-ibu, itulah tadi 3 cara untuk mendukung ibu hamil, ya, agar tidak terjadi stunting pada anak kita nanti ketika lahir. Maka dukungan-dukungan itu perlu kita lakukan. Nah, sampai sini ibu-ibu ada yang belum mengerti? Sudah paham semua ya? Pahamnya. Jadi ibu-ibu setelah pulang dari sini, tolong sampaikan kepada anggota keluarga atau suami ibu apa-apa yang telah ibu dapatkan di sini tadi ya. Mungkin itu saja ibu-ibu materi dari saya. Kita lanjutkan lagi nanti minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.